Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran PAI? Kali ini kita akan belajar Aku Suka Belajar Sejarah. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan kisah Arab pra-Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang kedua, menyimpulkan kisah Arab pra-Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW dengan benar. Disebut Jazirah Arab karena wilayah tersebut dihuni oleh mayoritas bangsa Arab. Sebagian besar wilayahnya berupa padang pasir. Jazirah Arab berada di persimpangan benua Asia dan Afrika, tepatnya berada di barat daya Asia. Cuaca di Jazirah Arab kering dan sangat panas. Unta, domba, kambing, dan keledai adalah hewan yang berkembang baik dengan cara dipelihara. Bangsa Arab banyak yang menggantungkan hidupnya dari berternak hewan-hewan tersebut dan berdagang. Makkah merupakan kota ternama di Jazirah Arab, terkenal karena terdapat Ka'bah yang menjadi pusat menyembah berhala. Selain itu, Makkah menjadi jalur perdagangan bangsa Arab. Bangsa Arab sebelum Islam datang disebut jahiliyah karena kebiasaan-kebiasaan berikut, seperti mereka membunuh anak perempuan mereka sendiri karena dianggap aib, suka berselisih, berkelahi, dan berperang, dan mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri seperti patung dan berhala. Tahukah kalian bahwa ada seorang manusia luar biasa yang dipilih oleh Allah sebagai nabi terakhir untuk menyebarkan pesan ke seluruh umat manusia di dunia ini? Benar, beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal di kota Mekah pada tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena bersamaan dengan pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan menjelang fajar. Beliau lahir dalam keadaan berkhitan, bersujud, bersyukur, dan wajahnya berseri-seri seperti bulan purnama. Nabi Muhammad SAW dari suku Quraisy yang terhormat dan dari keturunan yang paling mulia. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya wafat saat beliau masih dalam kandungan. Nabi Muhammad SAW disusukan dan diasuhkan kepada Halimah Sa'diyah. Setelah 4 tahun, Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya, Siti Aminah. Saat usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad SAW mengajak berziarah ke makam ayahnya. Sepulang dari ziarah, ibunya wafat. Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Lalu Nabi Muhammad diasuh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Setelah 2 tahun, sang kakek pun wafat. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh Abu Thalib. Beliau paman Nabi yang cukup disegani dan dihormati oleh suku Quraisy. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW telah mengalami ujian yang berat. Namun, kemuliaan perangainya mampu melewati semua ujian.
Beliau juga terbiasa bekerja keras ketika masih belia. Nabi Muhammad mengembala domba milik keluarganya dan milik penduduk kota Makkah. Nabi Muhammad merupakan pengembala domba yang jujur dan amanah. Penduduk kota Makkah sangat menyukai hasil pekerjaannya. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Ia dididik pamannya untuk berniaga. Kejujuran dan kesungguhan Nabi Muhammad tentu membawa berkah dan keuntungan. Perjalanan dilalui dengan cuaca panas yang terik, namun Nabi dan rombongan para pedagang tidak merasakan panas. Segumpal awan terus mengikuti perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kalaupun mereka istirahat, maka awan pun berhenti kemudian menaungi rombongan. Kejadian tersebut mendapat perhatian dari seorang pendeta Buhairah. Pendeta tersebut menguasai isi kitab Injil dan Taurat, kemudian berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga Nabi Muhammad SAW. Buhairah mengetahui Nabi Muhammad SAW memiliki tanda-tanda kenabian. Pendeta tersebut juga berpesan agar keberadaan Muhammad tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi akan menyakiti jika mengetahui Muhammad adalah calon rasul dan nabi. Ka'bah pernah rusak akibat banjir. Penduduk Makkah akan memperbaiki Ka'bah. Para kabilah tersebut meletakkan Hajar Aswad. Mereka bersepakat bahwa orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Syaibah adalah orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Ternyata orang pertama yang lewat pintu Bani Syaibah adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika meletakkan Hajar Aswad, Nabi membentangkan selendangnya. Semua pemimpin kabilah diajak memegangi selendang. Mereka bersama-sama meletakkan Hajar Aswad dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itulah Nabi mendapat gelar Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya. Dari kisah ini, kita banyak belajar hal. Di antaranya, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik bagi kita semua. Beliau senantiasa jujur dan amanah serta berakhlak mulia. Sifat-sifat baik ini membuat beliau sangat disegani oleh masyarakat Mekah, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin yang berarti jujur. Anak-anakku, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.